Di tingkat pertama dulu Gus Dur divonis 6 tahun ya, dituntut 10 tahun oleh jaksa menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kemudian divonis 6 tahun oleh Pengadilan Surakarta dengan pasal yang sama yang diajukan jaksa, yakni pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Tapi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Gus Dur ternyata tidak dituntut dengan pasal kabar bohong, yakni dituntut dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, juntonya pasal 45A ayat 2. Ada seorang presiden di Republik ini, ketika dia digugat tentang ijazahnya dan dia tidak memperlihatkan ijazah aslinya, hanya itu sebenarnya, tetapi menjadi persoalan besar karena Jokowi tidak kunjung memberikan atau memperlihatkan ijazah aslinya. Di tingkat pertama dulu Gus Dur divonis 6 tahun ya, dituntut 10 tahun oleh jaksa menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kemudian divonis 6 tahun oleh Pengadilan Surakarta dengan pasal yang sama yang diajukan jaksa, yakni pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Tapi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Gus Dur ternyata tidak dituntut dengan pasal kabar bohong, yakni dituntut dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, juntonya pasal 45A ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 kita mendapat kabar dari kota Semarang, Jawa Tengah, bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh Gus Nur atas vonis yang dia terima dari Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang lalu dikabulkan sebagian oleh pengadilan banding. Nah, yang menarik adalah sebagaimana telah diutarakan oleh Ahmad Khosiuddin sebagai pengacaranya, adalah dasar putusan yang diambil oleh hakim di pengadilan banding. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Nur oleh jaksa penuntut dituntut hukuman 10 tahun penjara karena telah melakukan perbuatan dan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kekacauan dan kerusuhan. Oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dasar hukum dari jaksa tersebut dipakai sebagai menyebarkan berita bohong, dan dia divonis 6 tahun. Berita bohong yang dimaksud adalah dugaan ijazah Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai oleh penulis Jokowi Undercover sebagai ijazah palsu.
Bambang Tri, penulis Jokowi Undercover 1 dan 2, jelas-jelas mengatakan bahwa ijazah SD, SMP, SMA-nya Jokowi itu palsu. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran, Gus Nur meminta Bambang Tri melakukan mubahalah. Dan ternyata Bambang Tri menyanggupi itu. Lalu dibuatlah mubahalah, doa saling melaknat. Sebenarnya kalau berhadapan-hadapan, tapi karena hanya sepihak, maka ini hanya Bambang Tri saja yang melakukan mubahalah sepihak. Inilah yang dinilai oleh jaksa sebagai perbuatan yang bohong dan menyebabkan kekacauan. Dasar ini juga dipakai oleh hakim di dalam memvonis Gus Nur maupun Bambang Tri 6 tahun penjara. Nah, oleh hakim di Pengadilan Tinggi Semarang, hakim banding maksudnya, penilaian bahwa Gus Nur melakukan kebohongan publik yang menyebabkan kekacauan itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah pasal tentang menyebarkan kebencian dan permusuhan yang berbasis sara. Nah, secara hukum, jika dianalisis, maka pasal bohong itu tidak ada pada diri Gus Nur. Artinya bahwa dia melakukan kebohongan publik itu sebenarnya tidak terbukti. Mengapa demikian? Karena yang mestinya membuktikan bahwa ijazah palsu atau dugaan ijazah milik Jokowi itu asli atau palsu, sebenarnya yang membawa adalah jaksa. Karena ini pidana, maka jaksa yang harus membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan selama persidangan yang berbulan-bulan itu, ini tidak terbukti. Tidak terbukti dalam arti bahwa ada pihak yang membawa ijazah asli atau melihat ijazah asli Pak Jokowi. Termasuk jaksa penuntut umum tidak berhasil membawa ijazah asli Jokowi. Sampai palu diketok itu tidak ada. Nah, dengan demikian sebenarnya masalah ini tidaklah rumit, tidaklah ribet. Tetapi yang membuat rumit dan ribet sebenarnya Jokowi sendiri. Pasalnya tuduhan bahwa dia memakai ijazah palsu itu akan segera terpatahkan ketika dia menghadirkan ijazah aslinya, dan itu tidak dilakukan. Sesuatu yang begini sederhana sebenarnya menjadi ruwet dan ribet karena ijazah asli tak kunjung diperlihatkan. Di satu sisi
diamnya Jokowi ini memberikan kesan tidak mendidik kepada masyarakat dan sekaligus memberikan pesan dengan pertanyaan besar bahwa benarkah Jokowi mempunyai ijazah asli. Jadi Gus Nur dituntut 10 tahun, di pengadilan negeri dia dijatuhi 6 tahun. Lalu di pengadilan tinggi dia hukumannya diturunkan menjadi 4 tahun, dikurangi 2 tahun. Dia tetap bersikukuh tidak melakukan kebohongan dan dia terus mencari keadilan sampai tingkat kasasi. Dan perjalanan hukum ini menjadi catatan tersendiri karena kita dipertontonkan bahwa ada seorang presiden di Republik ini ketika dia digugat tentang ijazahnya dan dia tidak memperlihatkan ijazah aslinya. Hanya itu sebenarnya. Tetapi menjadi persoalan besar karena Jokowi tidak kunjung memberikan atau memperlihatkan ijazah aslinya. Padahal orang-orang di sekitar Jokowi itu banyak orang pintarnya. Seperti Menko Polhukam Mahfud MD. Kenapa Mahfud tidak menyarankan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya di persidangan? Ini juga menjadi tanda tanya besar. Dan saudara, kita tetap, apapun yang terjadi, kita tetap mengikuti perkembangan dan menuntut keadilan seadil-adilnya. Demikian, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi